teman-teman, hari ini saya bernama Natalia Yunita Mamus, salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng. Bersama narasumber saya, Kakak Yohana, akan membahas satu kasus yang sedang terjadi di Flores saat ini, yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang polisi atau oknum polisi yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2024 lalu. Di mana oknum Brikpa XR terduga pelaku seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya sudah ditangkap dan resmi menjadi tersangka. Jika kasus ini dikaitkan dengan Pancasila, maka kasus tersebut melanggar nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, ketika kasus ini dikaitkan dengan etika Pancasila, di mana etika merupakan implementasi dari nilai Pancasila. Lalu, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Kakak Yohana terkait dengan masalah tersebut dan kaitkan dengan etika? Oke, jadi kalau menurut saya kasus tersebut itu sangat melanggar etika, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kasus tersebut itu dilakukan oleh seorang oknum polisi, yang dimana oknum polisi itu merupakan salah satu kabinet negara ya. Dia merupakan salah satu anggota terpenting yang ada di negara ini, yang dimana dia adalah polisi yang seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut kepada orang lain, apalagi tadi itu kasus pelecehan seksual terhadap salah satu anak di bawah umur. Itu menurut saya. Harusnya mereka menjadi pengayom ya? Iya, begitu. Bukannya malah merusak lagi. Iya, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira peran etika Pancasila terkait dengan kasus tersebut? Kalau menurut saya, peran etika Pancasila terkait kasus tersebut, karena begini, kasus tersebut itu kan melanggar salah satu sila kedua pada Pancasila tadi kan, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, peran etika Pancasila dalam kasus tersebut adalah bagaimana keberadaban seorang oknum polisi atau seseorang yang mempunyai peran penting terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia ini, yang melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu anak di bawah umur. Peran etika di sini dia itu memiliki peran yang sangat penting, yang seperti yang Anda tanyakan tadi kepada saya, itu peran etika Pancasila terhadap kasus ini. Dia itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kasus ini, yang dimana seharusnya tidak boleh melakukan pelecehan seksual tersebut kepada anak yang di bawah umur. Nah, peran etika Pancasila di sini adalah sebagai peradaban, seperti pada sila kedua tadi kan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih Kakak Yohana. Sekarang pertanyaan yang ketiga adalah, apa hal utama yang menurut Kakak Yohana dari kasus tersebut yang dikatakan sebagai pelanggar etika? Oke, menurut saya dari kasus tersebut yang dikatakan sebagai kasus pelanggaran etikanya adalah melakukan tindakan pelecehan seksual. Itu yang salah satu hal utama sekali yang disebut sebagai pelanggaran etika. Terima kasih Kakak Yohana atas jawabannya, itu sangat masuk sekali. Ya, bagaimana cara kita menanggapi kasus tersebut agar citra dari kepolisian itu tidak semakin memburuk, dan kita tetap menjaga trauma dari si korban yang berikut agar tetap nilai etika dalam Pancasila itu tetap terjaga dengan baik. Menurut saya, cara untuk menanggapi hal tersebut supaya tidak membuat korban juga menjadi trauma, terus terpuruk, terus tidak membuat si oknum polisi ini juga jadi kayak seperti terpojokkan kan.
supaya dari hal kasus ini nih, yaitu kita sebagai masyarakat harus bisa menanggapinya dengan bijak. Nah, kemudian kita juga tidak boleh terlalu memberikan komentar negatif yang berlebihan. Nah, komentar negatif yang berlebihan di sini adalah dimana kalau memang kasusnya ya seperti itu ya, kita tidak boleh terlalu kayak memperpanjang lagi, yang dimana tadi bukannya kita mengomentari kasus tersebut malah ke hal yang lain kan. Iya benar. Nah, seperti itu. Kemudiannya itu cara supaya tidak terlalu memojokkan si polisi juga, apalagi kan kita tahu bahwa dia adalah aparat negara kan. Ya saya tahu memang dia sangat salah dalam hal ini, apalagi tadi melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tapi kan kita tahu yang namanya manusia itu mungkin dia juga pernah khilaf, dia juga pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus bisa menanggapinya dengan bijak, yang dimana tadi tidak boleh terlalu memberikan komentar negatif yang berlebihan atau melenceng dari kasus tersebut. Nah, karena kita tahu juga bahwa jejak digital itu pasti ada, yang dimana nanti kalau misalnya kita tidak menanggapinya dengan bijak, nanti bisa-bisa nih si korban yang di bawah umur tadi entah 2 tahun, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, nanti dia bisa melihat kembali kasus tersebut kan, otomatis traumanya nanti akan muncul lagi. Nah, jadi yaitu dengan cara menanggapinya dengan bijak dan tidak boleh memberikan komentar negatif yang berlebihan atau melenceng dari kasus ini. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kakak Yohana. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Jadi dari kasus tersebut, coba Kakak Yohana berikan saran untuk mengurangi masalah yang sama di masa yang akan datang. Kalau menurut saya cara atau saran lebih ke saran tadi kan? Iya. Saran untuk saran agar kasus seperti itu tadi tidak terulang lagi di masa yang akan datang, yaitu adalah mungkin lebih ke pemerintah. Mengapa pemerintah? Menurut saya begini, karena negara kita ini kan negara dalam tatanan hukum yang sangat kuat kan. Jadinya pemerintah itu harus memberikan peraturan yang lebih ketat lagi agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi untuk kedepannya. Kalau misalnya pemerintah menekankan aturan yang begitu ketat lagi atau seperti peraturan yang mungkin tidak akan bisa dilanggar oleh anggotanya, nah itu akan bisa menjadi ancaman lah ya, atau pertimbangan bagi orang, apalagi oknum polisi tadi, dia kan aparat negara seperti yang kita ketahui, supaya mereka itu kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu mungkin bisa berpikir 2 kali atau dipertimbangkan lagi. Kira-kira kalau saya melakukan ini tuh apa konsekuensi bagi profesi saya, ataupun meskipun begini kan tidak harus bagi oknum polisi juga, tapi untuk semua kalangannya. Nah, supaya saat mereka ingin melakukan sesuatu itu mereka mempertimbangkan kan, supaya mereka berpikir dulu kalau misalnya saya melakukan ini tuh. Jadi itu tadi, yaitu konsekuensi untuk semua kalangan masyarakat ya. Jadi supaya ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka harus bisa mempertimbangkan dulu atau berpikir 2 kali. Kira-kira kalau saya melakukan ini apa sih konsekuensinya? Karena seperti yang kita ketahui tadi, kalau makanya harus ada yang namanya peraturan ketat lagi dari pemerintah untuk semua kasus, terlebih khusus pada kasus ini, supaya kasus ini itu tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Oke, lalu bagaimana dengan etikanya? Apakah harus adanya memberikan penegasan tentang etika dalam Pancasila terhadap semua oknum itu atau terhadap tentu saja harus ada penekanan pemahaman lagi berkaitan dengan etika nih. Karena etika ini kan berkaitan dengan bagaimana tindakan kita kan, perilaku kita yang baik. Jadi jika kita berperilaku baik ataupun tindakan kita baik, berarti kesimpulannya bahwa etika kita baik. Tetapi jika kita tidak menunjukkan perilaku yang kurang baik ataupun tidak baik,
ya jelas kita tidak memiliki etika untuk hal yang kita lakukan tersebut. Jadi penting sekali adanya penekanan pemahaman berkaitan dengan etika ini. Terima kasih Kakak Yohana, itu saja pertanyaan dari kami, dari saya. Terima kasih, jawaban Kakak itu sangat masuk dan memberi pemahaman juga terhadap saya bagaimana peran etika dalam Pancasila dan bagaimana cara kita menangani kasus tersebut dan bagaimana cara supaya kasus tersebut itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya hari ini Kakak Yohana. Terima kasih. Oke, itu pemirsa jawaban dari Kakak Yohana berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di tanggal 31 Mei kemarin. Jadi itu saja. Terima kasih.